Om Swastiastu, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya bakal mempresentasikan tugas laporan mata kuliah e-commerce. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Hermanto dengan NIM 2030222. Pada tugas saya mengambil judul yaitu Batikpedia, marketplace khusus pengrajin batik. Baik, langsung saja. Kita menuju bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Jadi latar belakang saya membuat Batikpedia itu seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, persaingan bisnis di dunia industri semakin ketat. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat membawa dampak perubahan dalam bisnis. Hal ini menuntut para pengusaha agar selalu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman agar dapat bersaing secara efektif di pasar yang semakin ramai. Nah, oleh karena itu penting bagi pengusaha memanfaatkan teknologi informasi ini sebagai alat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta pengalaman pelanggan yang lebih baik. Industri batik sendiri telah terdampak oleh arus perkembangan teknologi, di mana produk tekstil bermotif batik yang dihasilkan melalui proses sablon lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses batik tradisional. Selain itu, produksi batik tiruan lokal juga telah menjadi ancaman bagi industri batik asli. Selain ancaman tersebut, industri batik juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dari produk impor, di mana produk impor jauh lebih murah ketimbang produk batik itu sendiri. Menurut data sejak tahun 2012 sampai 2014, produk impor tekstil batik atau motif batik meningkat sebanyak 17,9% atau setara dengan 13,25 juta US dollar. Nah, untuk itu penting bagi para pelaku batik untuk berinovasi dan menciptakan nilai tambah produk batiknya agar mampu bersaing dengan produk-produk lain di pasar lokal maupun internasional. Selain itu, pelestarian budaya batik juga harus dijaga sehingga keunikan dan nilai budaya dari batik tetap terjaga dan dapat menjadi daya tarik bagi konsumen di masa yang akan datang. Nah, melihat kondisi tersebut, industri batik perlu diperkuat, dikembangkan agar bisa bersaing di pasar lokal maupun internasional. Untuk mendukung perkembangan batik tersebut, diperlukan sebuah platform digital yang memfasilitasi pengrajin batik, pelaku usaha batik untuk memasarkan produknya. Marketplace merupakan salah satu aplikasi teknologi yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan perluasan pasar secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah platform teknologi, yaitu marketplace, yang secara khusus memfasilitasi industri batik. Sebagian dari pendapat marketplace dapat dialokasikan untuk pelestarian batik atau pendidikan daerah-daerah pengrajin batik. Hal ini dapat membantu memperkuat dan mengembangkan industri batik serta memperhatikan aspek sosial dan budaya yang terkait dengan batik. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita dapat simpulkan, yaitu bagaimana cara memanfaatkan platform marketplace khusus untuk memperkuat dan mengembangkan industri batik, serta memperhatikan aspek sosial dan budaya terkait dengan batik dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan ancaman produk impor yang semakin murah. Di sini ada 3 ruang lingkup makalah. Yang pertama itu pentingnya pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam memperkuat dan mengembangkan industri batik serta mempertahankan keunikan dan nilai budaya dari batik. Yang kedua adalah tantangan dari solusi dan membangun platform marketplace khusus untuk pengrajin batik. Yang terakhir, implementasi platform marketplace khusus untuk pengrajin batik dan mengembangkan industri batik di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tujuan makalah, di mana berdasarkan latar belakang yang sudah saya jabarkan, dapat kita simpulkan bahwa tujuan makalah ini adalah untuk membahas pentingnya perancangan aplikasi marketplace untuk industri batik, mengingat adanya tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi di latar belakang. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mengenai peran teknologi, informasi, dan komunikasi yang mendukung pengembangan industri batik, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri batik. Nah, selain itu, tujuan lain adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai pelestarian budaya dan memberikan dampak positif bagi pengrajin dan masyarakat sekitar melalui penggunaan aplikasi marketplace yang tepat.
Nah, dalam hal ini, perancangan aplikasi marketplace harus dapat memfasilitasi pengrajin dan para pelaku industri batik dalam memasarkan produknya secara online dengan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya itu sistematika penulisan. Nah, untuk sistematika penulisan, ada pendahuluan, di mana pendahuluan berisi bab terbelakang, rumus masalah, ruang lingkup masalah, tujuan makalah, dan sistematika penulisan makalah. Bab 2 itu pembahasan, di mana di bab ini terdapat pembahasan mengenai teknis pengerjaan proyek yang akan dikerjakan. Bab 3 itu penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari seluruh rangkaian tahap penelitian dan saran yang dihadapi dapat berguna dalam pengembangan makalah selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke bab 2, itu pembahasan. Yang pertama itu ada analisa kebutuhan pengguna. Dalam hal ini ada 4 aktor, yaitu pembeli, penjual, admin, dan sistem. Nah, pada pembeli, itu kebutuhan pengguna aplikasi itu dapat melakukan pendaftaran akun, melakukan kode verifikasi email, melakukan login, memilih produk, melakukan checkout, melakukan pembayaran, konfirmasi penerimaan barang, dan memberikan komentar dan rating pada toko dan produk yang dibeli. Hanya penjual memiliki kebutuhan yaitu membuat halaman toko, menambahkan produk, menerima pesanan dan menyiapkan pengiriman, dan terakhir menerima pembayaran setelah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya admin bisa pertama memverifikasi data pembeli secara manual, manajemen data user, manajemen data transaksi, manajemen data produk, konfirmasi pembayaran secara manual. Yang terakhir adalah sistem bisa mengirim OTP ke email user, mengonfirmasi kode OTP, menyimpan data user, menyimpan data produk, menyimpan data transaksi, dan mengkonfirmasi pembayaran, menyimpan data status barang, dan menyimpan data komentar serta rating. Selanjutnya, analisa kebutuhan perangkat lunak dan keras. Yang pertama ada perangkat keras, di mana di sini dibutuhkan 1 unit PC dengan spesifikasi sebagai berikut: storage 500 GB, RAM 8 GB, prosesor minimal 4 core. Dan yang kedua itu jaring internet. Selanjutnya perangkat lunak, di mana dibutuhkan beberapa perangkat lunak untuk penunjang pengembangan sistem informasi ini, yaitu pertama sistem operasi, baik itu Windows, macOS maupun Linux. Yang kedua browser, yang ketiga Laragon, yang keempat Visual Studio Code. Selanjutnya analisa kebutuhan sistem. Untuk analisa kebutuhan sistem ada 3 aktor, yaitu admin, pembeli, dan penjual. Nah, deskripsi kebutuhan sistemnya untuk pembeli itu menu profile, menu pembayaran, menu notifikasi, dan menu utama. Untuk admin ada menu user, menu toko, menu produk, dan menu pembayaran. Untuk penjual ada menu toko, menu produk, menu penjual, dan menu ulasan. Selanjutnya adalah flowchart. Jadi flowchart ini adalah alur pengguna aplikasi dari mulai membuka aplikasi sampai selesai berbelanja atau melakukan transaksi. Nah, pertama itu di awal dari pembeli. Selanjutnya ada sebuah inputan, yaitu masukkan email dan password. Setelah itu ada proses pengecekan akun. Setelah proses pengecekan akun, ada percabangan di mana bakal menghasilkan 2 cabang, ya atau tidak. Dari mana ini adalah apakah sudah punya akun. Jadi kalau sudah punya akun, dia bakal langsung ke proses login di bawahnya. Namun ketika tidak punya akun, dan jika belum punya akun, maka balik lagi ke bagian pembeli, di mana pembeli harus memasukkan nama, username, email, password, dan nomor telepon untuk meregister akun baru. Selanjutnya baru bakal menuju proses login lagi. Nah, dari proses login itu ke proses memilih produk, di mana pembeli bakal memilih produk dan melakukan pembayaran. Selanjutnya itu ke proses pembayaran. Setelah proses pembayaran ada konfirmasi pesanan, itu dari sisi penjual. Nah, setelah konfirmasi pesanan ada sebuah percabangan di mana apakah pesanan ready atau tidak. Kalau pesanan tidak ready, sistem bakal melakukan proses pengalihan dana, di mana sistem bakal memberikan output ke pembeli berupa informasi pengalihan dana, dan proses berakhir di sini. Namun
Jika pesanan ready, proses bakal lanjut dari sisi penjual, itu menyiapkan pesanan, selanjutnya mengirim pesanan. Dari sisi pembeli bakal mendapatkan informasi mengenai pengirim pesanan. Selanjutnya dapat informasi mengenai konfirmasi penerimaan pesanan, atau pembeli melakukan konfirmasi, input konfirmasi. Dari sistem bakal mencairkan dana ke penjual, penjual menerima dana, proses selesai. Nah, di sini dari konfirmasi penerimaan pesanan tuh dari sisi user dilanjutkan pemberian komentar, dari habis itu finish. Itu proses penggunaan sistem Batipedia ini, marketplace Batipedia, dari mulai pembuatan akun sampai selesai transaksi, sampai pengisian komentar atau ulasan. Baik, selanjutnya data flow diagram. Mungkin untuk memperjelas saya bakal membuka versi gambarnya yang lebih jelas. Nah, ini adalah DFD level 0 dari Batipedia. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu admin, pembeli, dan penjual, di mana mereka sama-sama bisa mendapatkan info user, info toko, info produk, info transaksi, dan info ulasan, serta sama-sama bisa memberikan data user, data toko, data produk, data transaksi, dan data ulasan. Baik, selanjutnya adalah DFD level 1. Sama seperti DFD level 0, saya bakal membuka versi di gambarnya. Sebentar. Oke, nah ini adalah DFD level 0 dari Batipedia. Di sini ada 5 proses, yaitu proses register, proses login, proses pemesanan, proses pembayaran, dan proses ulasan. Kita bakal mulai dari proses register, di mana proses register ini bakal melibatkan admin, pembeli, dan penjual. Di mana di sini ketiga entitas tersebut bisa menginputkan data user dan mendapatkan informasi user. Nah, untuk proses register ini berkomunikasi dengan database user, di mana yang berfungsi untuk men-store juga nge-read data dari tabel user. Nah, yang selanjutnya proses login. Proses kedua adalah proses login. Di proses login ini hampir mirip dengan proses register. Admin, pembeli, dan penjual bisa memberikan informasi user ke proses login, dan proses login itu berkomunikasi dengan tabel user untuk mendapatkan info user dan data user. Selanjutnya di proses 3 itu proses pemesanan. Di sini melibatkan pembeli, admin, dan penjual. Di mana pembeli di sini bisa memberikan informasi toko dan informasi produk. Dari sistem pembeli bakal memberikan data toko dan data produk. Admin bakal memberikan dari sistem bakal memberikan info pemesanan ke admin, dan dari sistem juga bakal memberikan info pemesanan ke penjual. Dari proses pemesanan itu berinteraksi dengan beberapa tabel, yaitu tabel toko, produk, dan transaksi. Itu berguna untuk mendapatkan informasi dan menjalankan proses pemesanan. Selanjutnya di proses pembayaran. Di proses pembayaran melibatkan pembeli, admin, dan penjual, di mana pembeli dapat memberikan data pembayaran dan mendapatkan info pembayaran, penjual bisa mendapatkan info pembayaran, dan admin juga bisa mendapatkan info pembayaran, di mana di proses 4 ini berinteraksi dengan tabel transaksi untuk mendapatkan data transaksi dan info transaksi. Yang terakhir itulah proses 5, yaitu ulasan. Di proses ini berinteraksi dengan penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli sama-sama dapat memberikan info ulasan dan data ulasan, serta di proses 5 ini berinteraksi dengan tabel ulasan untuk mendapatkan info ulasan dan memberikan data ulasan. Itu untuk DFD level 1-nya. Selanjutnya itu entitas relationship diagram atau ERD. ERD saya bakal jelaskan, saya bakal membuka gambarnya. Nah, ini adalah
rancangan ERB saya. Di sini ada berapa entitas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Pertama di user, di mana user memiliki atribut ID, username, email, password, name, nomor telepon, address, status toko, toko ID, dan role ID. Di mana user itu mempunyai role one to one. Nah, di role ini mempunyai atribut ID dan name. Selanjutnya dari user mempunyai relasi dengan transaksi, yaitu one to many, di mana satu user bisa memiliki banyak transaksi. Di mana transaksi memiliki beberapa atribut, yaitu ID, kode, snap token, payment method, payment code, PDF URL, dan user ID. Dari transaksi memiliki relasi ke detail transaksi, di mana relasinya itu adalah one to many. Di detail transaksi kita bisa lihat memiliki beberapa atribut, yaitu kode, snap token, payment method, payment code, dan PDF URL. Dari data transaksi itu memiliki relasi ke pengiriman, di mana one to one, di mana pengirim mempunyai atribut ID, data transaksi ID, ekspedisi ID, dan keterangan. Dan di mana dari pengiriman mempunyai relasi juga ke ekspedisi one to many, di mana di ekspedisi memiliki atribut ID dan name. Nah, kita kembali lagi ke user, di mana di user juga mempunyai relasi dengan ulasan, di mana relasinya itu adalah one to many, di mana ulasan memiliki atribut ID, data transaksi, reply ID, user ID, dan ulasan. Dan user juga mempunyai relasi ke toko, di mana one to many, jadi satu user bisa memiliki lebih dari satu toko, di mana toko memiliki atribut ID, nama, status, logo, dan keterangan premium. Toko mempunyai relasi ke produk, di mana one to many, di mana satu toko bisa mempunyai lebih dari satu produk atau banyak produk. Dan produk sendiri memiliki atribut ID, nama, deskripsi, harga, status, dan toko ID. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke laporan. Yang terakhir itu ada mapping. Nah, di sini saya bakal jelaskan untuk mappingnya. Nah, di sini udah ada gambar dari mapping yang saya rancang. Pertama dari tabel user, ini mirip dengan ERD tadi, di mana user mempunyai field ID, username, email, password, nama, nomor telepon, address, terus toko ID, role ID, dan ada created add dan updated add. Di mana di sini ada dua origin key, yaitu toko ID dan role ID. Untuk role ID itu berrelasi dengan tabel roles. Untuk fieldnya bisa dilihat di sini. Dan untuk toko ID itu berrelasi dengan tabel toko. Nah, fieldnya seperti lihat layar. Selanjutnya itu dari sisi toko itu punya relasi dengan produk, tabel produk, dengan origin key yaitu toko ID di tabel produk. Dari tabel produk itu memiliki beberapa relasi. Itu ada ke data transaksi. Namun sebelumnya mungkin saya jelaskan di bagian transaksi, di mana di bagian transaksi ini mempunyai relasi ke tabel user dengan origin key-nya user ID. Dan selanjutnya di detail transaksi mempunyai beberapa relasi, yaitu ke ekspedisi, terus ke produk ID seperti yang saya jelaskan tadi. Dari ekspedisi juga memiliki relasi dengan pengiriman. Nah, itu dengan origin one to many dengan origin key-nya itu ekspedisi ID. Yang terakhir itu di bagian ulasan, di mana ulasan memiliki relasi dengan user ID dan detail transaksi ID, di mana relasi ini bertujuan untuk mengetahui user mana yang melakukan ulasan dan ke produk yang mana. Itu. Baik, sekian dari mapping, dan juga sebagai mapping ini juga sebagai akhir dari laporan saya. Dan yang terakhir ini ada daftar pusaka. Nah, baik, sekian presentasi mengenai laporan tugas mata kuliah e-commerce saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi.